Ya, semoga menjadi pelajaran ya bahwa agama tidak boleh dicampur adukan dengan sesuatu hal apapun. Baik, informasi lainnya, viral di media sosial seorang WNI diduga mengalami perlakuan diskriminatif dari sekelompok pelajar di Korea Selatan saat melakukan live streaming. Berangkat kerja sama pulang kerja harus ganti baju dulu. Ya, ini adalah kegiatan yang dibagikan dalam TikTok. Dua WNI perempuan berhijab mendapat perlakuan tidak menyenangkan mulai dari ejekan terhadap bahasa yang digunakan hingga aksi meludah dari pelaku yang merupakan warga Korea. Jadi ketika sedang live streaming, pelajar-pelajar Korea Selatan itu justru memberikan uang $2 ke WNI ini tanpa alasan. Video ini kemudian ramai dibicarakan karena aksi pelajar Korea Selatan tersebut dinilai bernuansa rasis dan memicu kecaman. Berangkat kerja sama pulang kerja harus ganti baju dulu. Kenapa harus ganti baju dulu ya? Maksudnya kan kita mau kerja kan gitu maksudnya kan kantor kan. What did you say? Sorry, what did you say? Oh, gendeng. Diajak ngobrol sama orang gila. Jijik, enak. Nah itu yang bikin terbiasa. Nah, apa sih nggak bersihin hidung, nggak bersihin dahak di depan muka orang gitu? Enak. 현금 2,000원만 빌려줄 사람. Bikinnya orang gila gitu. Minyak apa sih ini? What the heck? Dede ternyata. Apa ini kamu tahu sih Dede? Daerah mana Kak? Daerah tuh itu orang yang bilang itu pengen cari muka itu. Daerah mana Kak? Daerah entah di Baghdad. Ayo main keluar aja men. Disolina tahun berapa Kak? Ini Baik, pemirsa, kita ke informasi lain. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memberikan sanksi kepada salah satu aparatur sipil negara ASN yang diduga siaran langsung di kantor Pemda. Waduh, ini nggak boleh juga nih ya. Videonya pun viral di media sosial usai candaan meminta fee proyek 1%. Kamu kendalanya di apa? Aku bantu. Jadi mas. Gak usah kayak apa biar nggak mau bagi-bagi. Seorang wanita ASN Kabupaten Bandung Barat ramai diperbincangkan warganet lantaran siaran langsung di media sosial di tempat kerjanya. Ia pun viral karena candaannya minta fee proyek 1% kepada rekannya. Perlu bantuan saya, jadi saya berapa persen? 1%. Akibat perbuatannya, Pemkab Bandung Barat langsung memanggil ASN itu untuk dimintai klarifikasi. Permohonan maaf atas video yang sudah... Meski membantah melakukan siaran langsung pada jam kerja, yang bersangkutan langsung ditegur dan terancam sanksi mutasi hingga pemutusan kontrak P3K paruh waktu. Ketika jam kerja berlangsung. P3 paruh waktu di Dinas PUTR. Ini memang cara ini sudah melanggar etika. Untuk itu saya memerintahkan inspektorat untuk memeriksa lebih mendalam dan hari ini hari ini pagi sudah diperiksa. Jadi kalau memang terjadi pelanggaran yang benar, kita akan memutus kontrak. Seluruh ASN di Kabupaten Bandung Barat diimbau untuk tidak lagi melakukan hal serupa di kemudian hari agar fokus melayani masyarakat. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yono Anyus melaporkan. Pemirsa, jalani sidang perdana dugaan korupsi kuota haji, ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas pertanyakan kerugian negara dalam perkara yang menjeratnya. Diskusinya kami hadirkan usai jeda di Sindo Prime. Dua hari lagi. Indonesia Automotive Award 2026. Apresiasi tertinggi inovasi dan kemajuan dunia otomotif Indonesia. Pemirsa, 24 saksi atas kematian Sutrimo telah diperiksa penyidik Polda Metro Jaya. Ke depan, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan lanjutan keluarga Sutrimo di Banyumas. Penyebab kematian Sutrimo yang ditemukan meninggal di halaman klinik Morden, Jakarta Selatan masih diusut oleh Polda Metro Jaya. Polda menyebut telah memeriksa 24 saksi atas kematian Sutrimo. Polisi melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap saksi-saksi lain, termasuk keluarga Sutrimo di Banyumas.
24 saksi sudah kami periksa, kami mintai keterangan di dalam proses penyelidikan. Untuk saksi-saksi yang dari pihak keluarga, karena di proses penyelidikan sudah dilakukan pengambilan keterangan, kami akan melakukan pengambilan keterangan atau permintaan keterangan lanjutan nanti di Banyumas. Sementara itu, Perkumpulan Praktisi Hukum dan Ahli Hukum Indonesia yang mendampingi pemeriksaan para saksi meminta pihak kepolisian untuk mengungkap tuntas kasus ini. Pitra Romadoni juga menerangkan bahwa pihak keluarga membantah bahwa FA bukanlah kerabat Sutrimo sebagaimana yang tertera di formulir rumah sakit. Yang udah diperiksa 20 lebih pertanyaan, ada yang 17 pertanyaan, ini relatif tergantung daripada masing-masing saksi dan pelapor. Bahwasannya yang bersangkutan atas nama FA bukanlah kerabat daripada almarhum Sutrimo. Itu tidak benar kerabatnya kan itu, dan mereka juga nggak kenal yang namanya FA ini. Usai meningkatkan status penanganan kasus kematian Sutrimo, mantan kepala rumah tangga di kediaman ex Jampitsus Febri Adriansyah dari penyelidikan ke tahap penyidikan, Polda Metro Jaya menjadwalkan ekshumasi atau bongkar kubur di Banyumas pada hari Rabu. Langkah ini dilakukan guna mengungkap penyebab pasti kematian korban yang dinilai tidak wajar oleh pihak keluarga. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi 3 DPR RI akan mengawasi secara utuh dan mengawal tuntas kasus kematian Sutrimo, pria yang diduga sebagai kepala rumah tangga ex Jampitsus Febri Adriansyah. Komisi 3 minta polisi juga memeriksa semua saksi, termasuk Febri Adriansyah. Saya kira dari sisi KUHAP kita ya, semua pihak yang terlibat langsung atau mengetahui atau setidak-tidaknya tahu tentang apa yang terjadi di tindak pidana ini, tentu penyidik harus mengumpulkan bukti itu selengkap-lengkapnya. Jangan ada yang ditinggal. Karena memang KUHAP yang baru ini, KUHAP baru kita baru berlaku tahun ini, mengharuskan itu semua selengkap-lengkapnya, seutuh-utuhnya. Termasuk dengan meriksa Febri. Menurut saya siapapun, apalagi Febri kan. Karena yang nyangkut ke dia kan begitu. Jadi saya kira penyidik udah tahu lah siapa yang harus mereka periksa dan tugas. Pihak keluarga Sutrimo mendatangi Mapolresta Banyumas untuk melaporkan peristiwa kematian yang menimbulkan sejumlah pertanyaan di kalangan keluarga. Mereka mengaku tidak keberatan jika makam Sutrimo digali untuk proses otopsi. Pihak keluarga Sutrimo mendatangi Mapolresta Banyumas untuk melaporkan kematian janggal Sutrimo. Mereka meminta agar misteri kematian Sutrimo diungkap dan diusut tuntas secara transparan. Keluarga juga tidak keberatan jika makam Sutrimo digali untuk proses otopsi. Pihak keluarga mengaku barang berharga Sutrimo tidak diserahkan saat penyerahan jenazah kepada pihak keluarga. Sebenarnya sih buat keluarga enggak merelakan buat digali lagi. Cuma ya kalau emang dari negara dibutuhkan buat otopsi atau kepastian itu mau tidak mau. Barang-barang pribadi sendiri yang diterima dari handphone itu ada nggak? Handphone? Nggak ada. Nggak terima handphone dari korban? Nggak ada ya? Diterima apa aja Pak pada saat itu Pak? Yang diberikan? KTP sama santunan sebesar 20 juta. Sementara kuasa hukum keluarga Sutrimo, Aan Rohaini, mengungkap awal kejanggalan dalam kasus kematian Sutrimo. Ia mengungkap keluarga tidak pernah menerima dokumen dan barang pribadi milik Sutrimo termasuk ponsel pribadinya. Pihak keluarga pun akhirnya memperlihatkan percakapan terakhir Sutrimo di aplikasi pesan singkat. Hal tersebut yang memicu keluarga melaporkan kasus kematian Sutrimo. Adanya dugaan kejanggalan di berita ya, karena kalau keluarga tahunya sebenarnya pada saat itu tidak ada kejanggalan ya Mas ya, tidak ada kejanggalan karena sudah bersih, gitu kan. Pada saatnya tahu-tahu kan karena dari berita, karena simpang siur berita begitu kan segala macam, apalagi mohon maaf ada tuduhan katanya keluarga itu nggak ngelapor gara-gara dapat uang 1 miliar ya. Artinya keluarga juga ingin tahu, ingin memastikan ya kepastian hukumnya seperti apa, apakah itu memang kematiannya wajar atau tidak. Pihak keluarga Sutrimo berharap tak ada fakta yang terlewat dalam proses penyidikan dan seluruh keterangan maupun bukti yang ada dapat diuji secara hukum. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, pihak kuasa hukum keluarga Sutrimo mengungkap sederet dugaan kejanggalan yang dirasakan ketika almarhum tiba di rumah duka. Ya, pertama, pihak keluarga merasa pemakaman almarhum terkesan mepet. Kedua, HP almarhum tak ditemukan dan dijanjikan akan diberikan, namun belum juga datang hingga sekarang. Ketiga, nomor HP petugas yang membawa jenazah tak bisa lagi dihubungi setelah pemakaman. Petugas juga terkesan terburu-buru dan tak ikuti proses pemakaman. Lalu pihak keluarga Sutrimo juga tidak menerima informasi jelas terkait penyebab kematian almarhum. Kemudian identitas pengantar juga misterius. Dari yang mengantarkan jenazah identitasnya masih misterius. Keluarga menerima uang santunan 20 juta rupiah, namun tidak diketahui uang ini dari siapa, memberikannya untuk apa. Pihak keluarga mengungkapkan terkait dugaan kejanggalan dari Baik pemirsa, sebagai MC atau presenter gimmick kita berita berikutnya izin kita gunakan kutipan dari ayat. Astaga, apa yang saya lakukan ya, kenapa dari ayat? Maaf pemirsa, saya salah, saya minta maaf. Cut ya, tidak ada gimmick pakai ayat, mohon maaf ya. Kita tidak boleh gunakan ayat atau agama sembarangan. Baik, kita lanjutkan acara kita lagi ya. Sekali lagi saya mohon maaf pemirsa, mohon maaf pemirsa. By the way, begitu caranya sebagai MC atau presenter memandu acara yang kalau kita tidak sengaja atau spontanitas atau tidak sopan, tidak layak campur adukan agama di sebuah kegiatan. Gak susah kan minta maaf. Ya, sebuah akun di media sosial Thread memberikan klarifikasi. Sang pemilik akun mengaku sebagai pembawa acara atau MC yang mengaku tentang peristiwa aksi membaca ayat suci di booth minuman beralkohol adalah bentuk spontanitas. Pemilik akun ini juga meminta maaf atas kejadian yang akhirnya viral itu dan siap bertanggung jawab atas kegaduhan yang terjadi. Interaksi MC dianggap tidak diduga dengan pengunjung, malah jadi ajang sayembara melafalkan ayat suci. MC tersebut mengaku lalai padahal ada di booth minuman beralkohol. Namun pihak produsen minuman keras hingga kini belum memberikan pernyataan terkait peristiwa yang dikecam banyak pihak. Ya, kita bisa mendengarkan sayup-sayup ayat suci yang dilantunkan tapi di tempat yang sangat tidak pantas, tidak patut. Harusnya sebagai MC bisa langsung menghentikan. Tidak layak disebut lalai ya. Jadi viral di media sosial, lantunan ayat suci Al-Quran terdengar justru di kerumunan sepasang muda-mudi di depan booth minuman beralkohol. Video yang memperlihatkan kerumunan sepasang muda-mudi di depan booth yang diduga brand minuman beralkohol menjadi sorotan warga. Dalam video itu terdengar lantunan ayat Al-Quran yang disuarakan oleh seseorang yang ada di acara itu. Konten ini pun memicu beragam reaksi publik karena dianggap telah menodai agama Islam. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta minta peristiwa ini diselidiki. Tadi dari MC yang mengaku sebagai MC di Threads ya, minta maaf. Sementara itu ini adalah pihak penyelenggara menegaskan mengecam keras adanya peristiwa pelecehan kitab suci di salah satu booth minuman beralkohol. Ditegaskan kejadian ini di luar kendali penyelenggara dan tak membenarkan adanya aksi tersebut. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengecam aksi promosi minuman keras berkedok tantangan hafalan Al-Quran. Pramono pun minta jajarannya segera tindak lanjuti persoalan itu. Pertama yang berkaitan dengan promosi minuman keras yang viral, apalagi dikaitkan dengan kegiatan keagamaan, ini sungguh-sungguh menodai kehidupan keagamaan yang kita jaga bersama di Jakarta. Untuk itu saya akan minta kepada Pak Asisten Kesejahteraan, Pak Ali, untuk segera mengkoordinasikan mengambil tindakan tegas terhadap hal yang tidak boleh